Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi dengan NIM 2211626, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang saya ketahui. Yang pertama dari bab 1, yaitu sistem informasi manajemen. Di sistem informasi manajemen, tentunya yang pertama ada konsep dasar, pengertian sistem. Makna kata sistem didefinisikan dengan berbagai pendekatan dan beragam istilah. Menurut Lukas, sistem adalah suatu pengorganisasian yang saling berinteraksi, saling tergantungan, terintegrasi dalam kesatuan variabel atau komponen. Menurut McLeod Jr. menyatakan bahwa suatu prinsip sistem pada dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungan melalui arus sumber daya, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Yang kedua, pengertian data dan informasi. Data sering disebut sebagai bahan informasi. Data adalah fakta yang dikumpulkan dari pengukuran atau pengamatan. Menurut Seyclidan mendefinisikan data sebagai fakta mentah, data berupa angka, huruf, dan karakter khusus yang menyampaikannya sedikit arti agar data terkumpul menjadi berarti dan memberi manfaat. Maka, data-data tersebut harus diproses lebih lanjut. Menurut Davis, mendefinisikan data sebagai bahan baku informasi. Didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kualitas, tindakan benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka maupun simbol khusus seperti emas, perak, dan data disusun dan diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, database. Jadi, dapat disimpulkan secara sederhananya, data itu diolah kemudian menjadi informasi. Yang ketiga ada siklus informasi. Siklus informasi ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Data diolah melalui model tertentu menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh penerima dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan. Data berarti melakukan suatu tindakan lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data yang masih belum diolah akan disimpan dalam bentuk basis data. Data yang disimpan ini nantinya dapat diambil kembali untuk diolah kembali menjadi informasi. Data tersebut akan ditangkap sebagaimana inputnya, diproses kembali lewat suatu model tertentu dan seterusnya membentuk suatu siklus. Yang keempat, kualitas informasi. Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Johann Borch dan Grudziński menggambarkan kualitas informasi dengan bentuk berguna yang ditunjang oleh 3 buah pilar. Yang pertama, akurat.
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Yang kedua, tepat pada waktunya. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Selanjutnya, relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat dan untuk pemakainya. Hal ini disebabkan relevansi informasi untuk setiap orang yang satu dengan yang lain berbeda. Yang kelima, nilai informasi. Nilai dari suatu informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya pendapatannya. Secara umum, suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Yang keenam, komponen sistem informasi. Johann Bruch-Gary mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan, yaitu blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Yang ketujuh, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau sering dikatakan SIM merupakan penerapan informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Yang kedelapan, pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, di antaranya yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama seperti ketidakberesan dan perubahan organisasi. Yang kedua, untuk meraih berbagai kesempatan dengan keunggulan sistem yang dimiliki, maka besar kemungkinan mempunyai kesepakatan, memenangkan persaingan usaha, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya interaksi, baik dari atasan, pimpinan, atau dari luar organisasi seperti peraturan, pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, prinsip pengembangan sistem. Prinsip pengembangan sistem berupa prinsip yang tidak boleh dilupakan dalam proses pengembangan sistem. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Sistem yang dikembangkan untuk investasi model yang besar. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Semua alternatif yang ada harus diinvestagisasi. Yang baik harus bernilai. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Jangan takut membatalkan proyek. Dokumentasi harus ada untuk pedoman pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem. Pengorganisasian sistem informasi yang berbasis komputer dapat merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.
Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, mulai dari sistem itu direncanakan sampai sistem itu diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara. Pendekatan pengembangan sistem, metodologi pengembangan sistem, kebijakan perencanaan sistem, kebijakan sistem perencana sistem, proses perencanaan sistem, analisis sistem, identifikasi masalah, memahami cara kerja dari sistem yang ada, menganalisis hasil penelitian, membuat tahapan hasil analisis, desain sistem, teknik desain sistem, desain komponen sistem, desain teknologi, desain model, desain basis data, desain masukan, desain keluaran, desain kontrol, dan laporan basis data. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang sistem informasi basis data atau sering kita ketahui yaitu database. Sistem informasi data berbasis data ini adalah suatu sistem yang mengelola dan menyiadakan akses kepada data yang disimpan dalam suatu basis data. Basis data sendiri merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan baik, di mana data tersebut dapat diakses dan dimanipulasi dan dikelola dengan mudah. Sistem informasi basis data memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, memperbaharui, dan menghapus data dari basis data dengan efisien. Basis data perpustakaan dapat mencakup informasi tentang setiap buku, termasuk judul, penulis, nomor rak, dan status ketersediaan. Anggota perpustakaan dapat menggunakan sistem ini untuk mencari buku, meminjam, atau mengembalikan buku. Selanjutnya bab 3, pemodelan proses perangkat lunak atau RAD. Adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear. Model evolusioner perekayasaan perangkat lunak mengembangkan versi perangkat lunak. Model spiral adalah model proses perangkat lunak yang merangkai sistem iteratif dan prototipe dengan cara kontrol. Model perkembangan konkuren atau disebut juga rekayasa konkuren dalam pemodelan proses perangkat lunak mencakup pada pendekatan di mana beberapa tahapan pengembangan perangkat lunak dilakukan secara bersamaan atau overlap dan tidak beraturan. Model format bertujuan untuk menghasilkan representasi yang sistematis dan terstruktur, sehingga memungkinkan analisis formal. Tujuan dari model proses adalah untuk memberikan pandangan yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana suatu tugas atau proyek akan dijalankan dari awal hingga akhir dalam pemodelan proses perangkat lunak. Produk mengacu pada hasil akhir dari pengembangan perangkat lunak, sedangkan proses perujukan pada serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencapai produk tersebut. Selanjutnya bab 4 tentang analisis data, desain sistem informasi akademik perguruan tinggi. Analisis sistem merujuk pada proses evaluasi, pemahaman dan pemecahan masalah
dalam suatu sistem. Desain sistem dimaksud untuk memudahkan pemahaman tentang struktur sistem informasi yang akan dibangun, mulai dari desain sistem komunikasi data, desain bisnis, desain data, dan desain proses serta aliran informasi. Desain masukan dalam hal ini berupa prompt yang digunakan sebagai antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Interaksi yang dimaksud berupa memberikan data sebagai masukan sistem untuk diproses lebih lanjut oleh sistem. Jika desain masukan digunakan untuk memasukkan data yang diperlukan sistem, maka desain keluaran merupakan tampilan keluaran yang dihasilkan sistem. Keluaran yang dimaksud dapat berupa data sebagai masukan untuk proses lainnya atau informasi laporan untuk entitas yang terbaik. Dalam hal ini, administrasi atau bagian akademik, mahasiswa, dan dosen. Sekian penjelasan tentang saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.